Anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, alhamdulillah hari ini Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026 bertepatan dengan tanggal berapa berarti? 21 ya. Semalam iktikaf di satu masjid besar tapi jauhnya minta ampun. Pulangnya udah teler-teler karena jam 12 baru pulang. Dari Grand Wisata Bekasi. Kita akan lanjutkan bait-bait yang ke-62 sekarang ini ya, masih terkait dengan tanda-tanda fenomena ketika Rasulullah menjelang lahir. Itu nanti ada banyak hal yang dicatat oleh para ahli sejarah, antara lain disenandungkan oleh Imam Al-Bushairi dalam Qasidah Burdah yang bait ke-62 dan seterusnya. Mari kita baca bersama. Wabatai wanukis rawah wa munsadi'un kasyamli ashabikis ghairi multaimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wa nahru sahil aini min sadami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wasa'asa wa ta'an ghadat buhairatuha warudda wariduha bil ghaidhi hina dhami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kan nabin narima ibil ma'i min balal huznan wa bil ma'i ma bin nari min darami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadhharu min ma'na wa min kalimi. Maulaya sholli Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bapak dan Ibu, bait-bait yang sudah kita baca ini 6 baris tadi ya. Wabata iwanu Kisra wa huwa munsodi'un kasyam li ashabi Kisra ghaira multaimi. Di malam kelahirannya singgasana Kisra hancur terbelah. Jadi memang ada fenomena-fenomena aneh di saat Rasulullah hadir atau lahir. Ini diceritakan di malam kelahirannya singgasana Kisra. Kisra itu pembesar itu Persia. Kisra kalau Romawi Heraklius itu apa namanya? Ada Kisra, ada Hirokla, ya, Heraklius. Jadi itu kerajaan superpower kala itu ada tanda-tanda. Sebagaimana kesatuan para pengikut Kisra yang terpecah belah. Gitu. Jadi ada tanda-tanda fisik yang seperti itu sebagai akhir dari kekaisaran zaman dahulu namanya Kisra dan Persia dan Romawi. Dan saat ini yang namanya Persia masih eksis. Dan negeri yang paling berani kepada Amerika ya Iran itu. Yang namanya Kisra Persia itu dulu dia punya agama Zoroaster. Zoroaster itu majusi, menyembahnya api. Orang Iran itu begitu dulu. Ya begitu masuk Islam ya Islam. Tetapi memang banyak mereka meresmikan madhabnya adalah negara yang bermadhab Syiah gitu. Itu sangat mengagumi Imam Ali radhiyallahu anhu dan ketika sholat antara lain menggunakan batu yang asalnya dari Karbala. Nah itu orang-orang Syiah punya keyakinan begitu karena memang mereka keturunan Sayyidina Husain ya yang wafat. Jadi ini termasuk kemarin yang dibom atau yang tewas seluruh keluarga besar itu juga keturunan Nabi ya, orang Ayatullah siapa Khomeini ya Khomeini ya, pokoknya orang-orang Syiah itu semuanya keturunan Kanjeng Rasulullah. Nah itulah, jadi memang yang paling berani ya negeri itu dari zaman dulu luar biasa itu Iran itu. Nah, tanda yang lain wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami. Api sesembahan padam. Mereka menyembah api, agamanya Majusi. Makanya ketika Rasulullah menyatakan anak itu semua lahir suci. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu, maka abahnya orang tuanya ayah ibunya yang bisa membentuk si anak itu ayyuhawidanihi au yunafsironihi au yumajjisanihi, apakah mau membawa dia beragama Majusi atau membawa anak beragama Nasrani atau Yahudi, ya dianya kedua orang tuanya, atau Islam gitu ya. Jadi begitu. Ini tanda yang lain, api sesembahan padam. Jadi memang aneh ya, kenapa ada api? Ternyata karena ada banyak minyak ya. Ketika kita ke pulang kampung dulu waktu belum ada jalan tol ini kan, di Subang ada
ada kobaran api itu, api Pertamina. Ya, nah itu yang di Iran banyak sekali yang pada muncul api, nggak taunya karena banyak minyak. Ya, itu dulu kan orang primitif dikiranya Gusti Allah, ya dikiranya Tuhan gitu ya, disembahlah oleh mereka. Agamanya namanya Zoroaster awalnya, lalu nama bahasa Arabnya itu Majusi itu, padam apinya karena kesedihan yang sangat atas kelahirannya. Sungai Efrat, ini sungai terbesar di Persia, ya di kawasan Irak itu, Iran itu masih bersatu ya, masih satu. Dulu awal-awalnya begitu. Sungai Efrat pun tak mengalir karena duka yang mendalam. Ini bukan kemudian berhenti ya, enggak, tapi intinya tanda-tandanya nyata betul. Ternyata akan hadirnya seorang Rasulullah dari Thaibah. Ya Thaibah itu artinya Yathrib atau Madinah atau Makkah yang kemudian pindah ke Madinah. Itu tanda-tandanya seperti yang dalam bait-bait ini. Ya. Yang lain lagi wasa asawatan an ghadat buhairatuha warudda wariduha bil ghaidhi hina dhomi. Jadi ini dulu ada catatan, Kisra itu nama gelar bagi raja Persia. Dan yang dimaksud dalam syair ini adalah Sarwan bin Khobat bin Fairuz ketika itu. Penguasanya atau raja Persianya namanya Sarwan bin Khobat bin Fairuz. Lalu Sawata atau Sawato tadi itu nama kota dari bagian dari kota-kota Persia. Itu dulu memang kota tua itu ya. Nah, kalimat wasa asawata an ghadat buhairatuha warudda wariduha bil ghaidhi hina dhomi itu artinya penduduk kota sawah, ini nama kota, bersedih saat kering danaunya dan mengambil air kembali dengan kecewa ketika dahaga. Ini tanda-tanda fisiknya. Ada air ya berhenti, mungkin karena kemarau panjang, sampai danau-danau juga kering, ya api pun padam, api sembahan dan seterusnya. Nah ini terjadi ketika Rasulullah SAW mau hadir, mau lahir. Ka'anna binari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma binari min doromi. Seakan-akan basahnya air terdapat dalam api dan seakan-akan panasnya api terdapat dalam air karena sedih. Nah, ini yang karena capeknya orang dalam bahasa Indonesia apa? Kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Kan juga begitu istilah kita ini. Saking capeknya, saking seriusnya kerja, ibarat tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, ketekuk ringkel. Ya, itu orang suka begitu mengistilahkannya dan ini suasananya begitu. Yang mestinya panas jadi dingin, yang mestinya dingin malah jadi panas. Itu kebalikannya. Lalu fenomena yang lain disampaikan wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadhharu min ma'na wa min kalimi. Para jin berteriak sedang cahaya terang memancar gitu. Jadi kalau tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kehebatan itu kalau dalam tradisi kita juga ada istilah daru atau memancarnya cahaya sak sodolanang gitu. Jadi istilahnya begitu. Kalau ada cahaya memancar itu dulu katanya ini katanya, tapi memang pernah kemudian almarhum Pak Kamsi datang ke rumah itu melihat satu kayak model cahaya turunnya di daerah situ tuh, di sumur saya gitu. Beliau melihat apakah benar apa enggak, tapi yang jelas beliau yang ngomong dan waktu itu manter sak sodolanan ke atas gitu. Dari situ
Saya nggak tahu apakah karena dulu jadi tempat prostitusi apa. Ya, tapi kalau sudah dolanan cahaya itu berarti hal yang positif gitu ya. Nah, ini kalimatnya para jin berteriak sedang cahaya terang memancar, kebenaran pun tampak dari makna kitab suci dan dari kalam-kalam yang terujar atau yang terucap. Ini puisinya yang beliau ungkap, merespon, menggambarkan keadaan ketika Rasulullah SAW lahir, dan setelah lahir kita respon antara lain dengan terus kita melaksanakan ajaran-ajarannya. Yang paling konkret ajarannya apa? Iktikaf di 10 malam hari terakhir. Masalahnya kita semalam iktikaf apa enggak? Tapi iktikaf ada 2 macam ya. Ya ada 3 macam cara menjalankannya itu. Yang tingkatan tinggi seluruh malam dijadikan untuk sholat, nggak kuat juga kalau seluruh malam ya. Tapi yang kedua tingkatannya kita bisa karena apa? Memilih waktu-waktu tertentu untuk sholat. Kapan? Yaitu jam 7:30 sampai jam 8:30 sholat taraweh. Tapi nanti kalau masih belum puas ya ditambah malam-malam ya, pergi ke masjid untuk sekedar 1,5 jam atau 2 jam iktikaf, baca Quran, zikir dan lain-lain. Itu tingkatan yang kedua. Tapi tingkatan yang ketiga barangkali kita pasti bisa menjalankan. Yang penting malam 10 hari terakhir itu jangan sampai tidak sholat isya dan subuh berjamaah. Nah itu udah bagus itu ya. Yang penting isya dan subuhnya berjamaah, itu sudah menghidupkan malam, tingkatan yang paling rendah. Nah, kita ini udah tingkatan yang kedua nih. Karena bukannya sholat isya tapi juga lanjut apa? Lanjut taraweh, witir, malah kemudian subuhnya lanjut lagi sampai 17 menit 21 detik. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak bosan dan ngajinya tinggal seminggu. Setelah itu prek nggak ngaji-ngaji lagi. Gitu ya. Kan seminggu ini, dalam seminggu lagi kan ya. Ini kalau lihat tanggal Rabu itu sudah hari Nyepi itu. Ya, tanggal 18. 19-nya oh iya, kita lebaran hari Jumat ya. Ya kata kalender begitu, mudah-mudahan jadi. Ini ngomong-ngomong jadi nggak lebarannya? Insya Allah jadi. Yang penting kita siap-siap, jangan terlalu boros. Karena apa? Mungkin harga minyak mau melonjak karena perang belum selesai. Dan akhirnya apa? Minyak melonjak, semua sembako naik, yang turun hanya kolor gitu ya. Nah itulah nanti mudah-mudahan jangan terjadi begitu ya. Alhamdulillah ya Rabbana ya Maulana.